My one before was rubbish. I don't think I'll go away from that. What was so bad about it? I think the most alarming thing was the lack of work rate, especially from wide players. That worried me. Champions League again for Manchester United! Wow! Old Trafford, nights like these. Legenda Paul Scholes emosi dan sebut Manchester United tim sampah karena banyak pemain malas. Sebab, ucapan tersebut terkesan sangat keras menyentil anak asuh Erik ten Hag. Lantas apa yang mendasari momen kemarahan Scholes kepada para pemain Man United? Disinyalir hal itu diakibatkan permainan buruk Marcus Rashford dan kawan-kawan saat ditahan Galatasaray 3-3 dan tumbang dari Newcastle United 0-1. Saking jengkelnya, Scholes sampai melabeli Man United tim sampah. Menurutnya mantan klubnya tersebut adalah kesebelasan paling buruk saat ini. Sampah, mereka adalah tim sepak bola yang buruk saat ini. Hasil yang mereka dapatkan baru-baru ini menyesatkan, ujar Scholes dilansir dari Sport Bible. Pria berusia 49 tahun itu emosi karena melihat banyak pemain Man United yang malas berlari. Dia lantas membandingkan hal itu dengan penampilan Newcastle United. Terlalu banyak pemain malas, Anda tidak bisa lolos begitu saja. Pergi ke stadion-stadion ini, hal pertama yang Anda lakukan adalah bekerja keras. Anda dapat melihat kegembiraan karena Newcastle mengalahkan mereka dan merasa kasihan pada para bek sayap, cibir Scholes. Lalu Scholes menyoroti dua pemain bintang yakni Marcus Rashford dan Bruno Fernandes. Keduanya dinilai bermain dengan tidak becus. Marcus tahun lalu brilian dan dia punya kemampuan. Tidak ada keraguan tentang itu. Namun ketika Anda memutuskan untuk kembali seperti dulu dan dia keluar dan berlaku seperti itu, menurut saya itu tidak baik untuk tim. Sementara Bruno adalah salah satu pemain lainnya. Lihat, dia punya kemampuan luar biasa. Dia bisa mencetak gol dan mencetak gol. Tapi saya ingin sekali berada di ruang ganti sebelum pertandingan dan melihat apa yang diminta manajer darinya, terang Scholes. He's all over the place. He's absolutely all over the football pitch, playing anywhere that he shouldn't be. Do you know what I mean? Anywhere he's positioned, where he's best at. Now look, I don't know. I said I want to be in the dressing room and see what the manager's telling me. I don't know. But then he's the one as well. Getting players. Perkataannya senada pun juga diutarakan mantan kapten Manchester United, Roy Keane. Roy Keane benar-benar kesal dengan Manchester United saat ini. Sebab mantan timnya itu masih terseok-seok di klasemen sementara Liga Inggris. Bahkan saking kesalnya, ia menyebut kata sampah. Ia pun mengungkit MU dulu saat dirinya masih bermain. Benar-benar sampah yang keluar itu. Manchester United sekarang berada di peringkat ke-7. Jika Anda kembali ke beberapa tahun yang lalu dan berada di peringkat ke-7, Anda akan merasa malu, ujar Roy Keane. Kemudian mantan pemain bertahan MU, Gary Neville juga melontarkan kekesalannya dengan para pemain Man United. Bahkan sosok Gary Neville, sang legenda klubnya, sampai capek menontonnya. Legenda Manchester United, Gary Neville menghela nafas panjang. Dirinya capek nonton setan merah. Saya bosan menontonnya. Capek, saya gak mau lihat pertandingan MU lagi. Tidak ada rasa percaya diri, tidak ada kekuatan, berantakan, ujar Neville seperti yang dilansir dari Mirror. Gary Neville menyebut ada banyak masalah di Manchester United. Celakanya, kini hanya ada sedikit waktu untuk berbenah dan musim masih panjang alias persaingan masih sangat ketat. And then we turn to the owners and I'm bored. I've become tired of my own club. I don't want to do the games anymore. I don't want to watch the games anymore. And that is the saddest indictment that you can have of your football club when you become bored of watching them. Kami pernah berada di posisi ini kok sebelumnya. Sulit menerima kenyataan karena para pemainnya juga tak bersemangat.
Penampilannya di bawah rata-rata. Manajer selalu dapat kritik. Departemen perekrutan mulai babak belur. Dan banyak lagi. Oh ya, pemilik klub juga cuma memikirkan bisnis, tutupnya. Siklus kegagalan dan inkonsistensi menjadi kritik legenda Manchester United Gary Neville terhadap setan merah. Performa Manchester United tak kunjung menunjukkan perbaikan di pertengahan musim ini. Di Champions League, Manchester United berada di dasar klasemen grup A. Sementara di Premier League, Manchester United berada di posisi ke-7 klasemen setelah mengalami 6 kekalahan. Adapun kekalahan terbaru saat setan merah tandang ke markas Newcastle United. Menurut Gary Neville yang juga legenda Manchester United sekaligus pundit di Sky Sport, setan merah sudah tak bisa diharapkan. Bahkan menurutnya Manchester United berada dalam siklus kegagalan yang ditandai dengan inkonsistensi sepanjang musim. Tired of watching them, and it's not just me. A couple of people in the last couple of weeks, enough's enough. And the daft thing is, Peter, on Wednesday night, I'll build my whole Wednesday night around watching Manchester United, because that's life. We go and watch them again, That's don't we? fanhood. That's how I fanhood. feel today. I Of feel course. tired of watching them, and that's a sad. I think it's a sad position to be in, because I love that club and I love the excitement of football. But I'm already fearing what's going to happen at Anfield in 2 weeks, just purely because I think that it could be a mess. I'm already fearing what's going to happen on Wednesday night against Chelsea, because it could be a mess. Inkonsistensi sudah menjadi bagian dari tim saat ini. Mereka sangat inkonsisten. Kadang mereka bagus, terkadang mereka bermain sangat buruk. Dan itu terlihat polanya, apalagi melawan klub besar. Minggu ini mereka melawan Chelsea, lalu Bournemouth. Tapi saya yakin pikiran mereka sudah ada di Anfield melawan Liverpool, ujar Neville. Kata Gary Neville, Manchester United tak akan bisa berubah jika hanya membeli pemain baru dan mengganti pelatih. Menurutnya setan merah baru bisa keluar dari siklus kegagalan jika ada perubahan mendasar dalam struktur klub, yakni perubahan kepemilikan dan modal pengelolaan klub dari keluarga Glazer ke pemilik baru. Jika hal itu belum terwujud, maka Gary Neville prediksi siklus kegagalan akan terus berlanjut. Mereka saat ini tak bisa lepas di dalam siklus kegagalan. Dan itu tak akan berubah dalam waktu semalam tanpa perubahan struktural, ujarnya. Cobaan untuk Manchester United pun kian besar, tak kalah mereka harus menjamu Chelsea di Premier League. Hasil imbang atau kalah untuk Manchester United berarti menambah tekanan untuk Erik ten Hag. Erik ten Hag sendiri ogah bahas kekalahan setan merah saat Manchester United takluk 1-0 di kandang Newcastle United di lanjutan Premier League. Menurut Erik ten Hag, ada hal yang lebih penting dibandingkan terus membahas kekalahan di Liga Inggris, yakni mempersiapkan tim untuk melawan Chelsea di Premier League pada pertengahan pekan. Kami harus bersiap menghadapi pertandingan Rabu besok, ungkapnya. Gimana football lovers? Aduh, pasti seru banget ya. Dan aku masih punya banyak banget informasi seru lainnya karena aku bakalan terus update setiap harinya cuma buat kamu. So, pasti mau football ya.